Orang bijak pernah berkata, tulislah tentang aku dengan tinta hitammu atau tinta putihmu. Biarlah sejarah yang membacanya dan menjawabnya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pramudia Anantatur pernah berkata, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di masyarakat dan hilang dari sejarah. Hari ini kita akan mengungkap fakta tentang sejarah yang ada di Indonesia. Hari ini juga saya akan membawa kalian semua memasuki lorong waktu, lorong sejarah Indonesia tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Sejarah adalah bagian tertulis dari peristiwa yang telah lalu, dan hari ini kita akan mentadaburi seperti apa sejarah yang pernah terjadi di negara kita, Indonesia. Perjalanan pertama kita akan menuju satu kerajaan tertua yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diambil dari nama Kutai. Kutai adalah tempat ditemukannya prasasti Kutai. Prasasti Kutai disebut dengan istilah yupa. Apa itu yupa? Yupa adalah tulisan yang dibuat dalam batu yang dibuat oleh seorang Brahmana pada abad ke-5 Masehi. Yupa tersebut berisikan tentang peringatan kepada masyarakat saat itu. Di mana sejatinya Kutai berada? Kutai berada di dekat daerah Sungai Mahakam, atau lebih tepatnya di daerah Muara Raman. Wilayah Kutai itu meliputi seluruh wilayah di Kalimantan Timur. Kita bisa tahu bahwa keberadaan kerajaan Kutai yang berada di antara Sungai Mahakam menandakan bahwa wilayah tersebut sangat subur. Wilayah sungai yang begitu besar juga berpengaruh terhadap proses perdagangan saat itu, sehingga sudah bisa dipastikan bagaimana kemakmuran dari kerajaan Kutai sehingga berpengaruh pada masanya. Siapakah orang yang kemudian mengendalikan kerajaan Kutai? Dalam prasasti Kutai atau di dalam yupa yang ditemukan oleh para arkeologi pada masa itu disebutkan bahwa raja yang paling berpengaruh adalah Raja Mulawarman. Siapa Raja Mulawarman? Raja Mulawarman adalah anak dari Aswawarman dan cucu dari Kudungga. Kudungga sejatinya adalah orang biasa yang kemudian mendapatkan pengaruh dari Hindu-Buddha, maka kemudian dia berkuasa. Hal yang paling penting yang kita bisa pelajari dari isi prasasti yupa adalah bahwa Raja Mulawarman adalah orang yang dikenal kedermawanannya. Salah satu buktinya adalah bahwa dia memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Lantas, bagaimana perjuangan kerajaan Kutai bisa bertahan dan bagaimana akhir dari kerajaan Kutai? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu bagaimana kehidupan ekonomi kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang berada di dekat Sungai Mahakam, maka cocok bagi mereka ketika melakukan perekonomian dengan bercocok tanam, selain berternak sapi. Keuntungan kerajaan Kutai juga terletak di antara jalur perdagangan antara Tiongkok dan India, sehingga selain bercocok tanam, selain mereka berternak sapi, mereka juga cocok melakukan proses perekonomian melalui perdagangan, sehingga sangat wajar jika perkembangan kerajaan Kutai begitu pesat pada masanya. Namun, kembali lagi, kerajaan akhirnya hancur melalui proses peperangan. Kerajaan Kutai berakhir ketika meninggalnya Maharaja Dharmasetiya yang gugur ketika melawan Raja Kutai Kertanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Aum Panji Manipal.
Ini membuktikan bahwa hancurnya setiap kekuasaan adalah karena peperangan. Peperangan menjadi bukti bahwa kekokohan bisa runtuh jika tidak ada kekuatan. Maka sudah sewajarnya kita yang ada hari ini, pada masa ini, di tahun 2021, untuk mengokohkan barisan kita dalam kekuatan untuk menjaga Indonesia. Sekali lagi, mari kita jaga Indonesia dengan mengabadikan sejarah di dalamnya. Jas Merah, jangan sampai melupakan sejarah. Salam Jas Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciai.